Pada episode sebelumnya kita telah membahas bagaimana dampak COVID-19 di sektor pertanian dan kita sudah ketahui sekitar 7 bulan kita sudah mengalami pandemi COVID-19 ini dan di sektor pendidikan pun ikut terimbas dengan meniadakan kegiatan belajar mengajar secara tatap muka. Dan kali ini kita akan membahas bagaimana dampak COVID-19 ini di sektor pendidikan. Sejak merebaknya wabah COVID-19, Maret lalu pemerintah meniadakan segala aktivitas siswa di sekolah dan menggantikan dengan belajar di rumah dan melaksanakan pembelajaran jarak jauh dengan metode daring atau online. Hari ini kita akan berbincang terkait pembelajaran di pandemi COVID ini bersama saya Lutfi Fauziah di EOC Ngayogyakarta, Sarasehan, seputar Jogja. Kali ini telah hadir bersama kami Ibu Jumiem, Sarjana Pendidikan Sekolah Dasar. Beliau adalah guru madrasah Ibtidaiyah Negeri 2 Sleman. Beliau juga seorang penulis buku. Selamat datang Ibu. Selamat datang. Apa kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik ya Bu ya. Ibu, sejak adanya pandemi COVID ini, pemerintah melalui Kementerian Pendidikan meniadakan pembelajaran secara tatap muka ya Bu ya. Nah, lalu kebijakan pembelajaran seperti apa yang sudah dilaksanakan di Min 2 Sleman ini? Sesuai dengan kebijakan pemerintah, edaran dari Bapak Menteri Kemendikbud maupun Menteri Kementerian Agama, Min 2 Sleman juga menerapkan pembelajaran jarak jauh. Untuk itu, Ibu Kepala Madrasah sudah mengambil kebijakan bersama untuk kesuksesan pelaksanaan pembelajaran jarak jauh dengan mengadakan rapat bersama Dewan Guru. Tujuannya adalah untuk mempersiapkan pelaksanaan pembelajaran jarak jauh itu bisa dilaksanakan dengan baik. Kemudian langkah yang kedua, kami menyiapkan beberapa persiapan untuk pelaksanaan pembelajaran jarak jauh, yaitu dengan pelatihan ya. Karena guru kan ujung tombak juga dalam pelaksanaan pembelajaran jarak jauh, maka perlu diberikan bekal, yaitu dengan diberikan pelatihan cara membuat media pembelajaran jarak jauh, kemudian pelatihan membuka kelas-kelas yang menggunakan fasilitas learning ya, misalnya kayak classroom, learning yang lain itu. Lalu bisa diceritakan sedikit Bu, bagaimana pembelajaran selama pandemi khususnya di Min 2 Sleman itu sendiri? Alhamdulillah selama pelaksanaan PJJ di Min 2 Sleman ini kami melaksanakan dengan terlebih dahulu melaksanakan juga dengan koordinasi dengan orang tua ya. Kami memetakan bagaimana kondisi fasilitas sarana dari orang tua dan siswa, sehingga kita dari pihak madrasah bisa menerapkan metode atau sistem pembelajaran yang tepat sesuai dengan kondisi orang tua dan siswa. Gitu Bu. Kemudian Bu, tentunya sangat berbeda ya Bu pembelajaran saat tatap muka dan juga online. Iya. Nah, bagaimana Bu materi pembelajaran yang dilaksanakan dalam pembelajaran ketika COVID ini? Tentunya dalam pembelajaran pandemi COVID-19 ini kita semua harus fleksibel ya. Karena tidak mungkin kita melaksanakan kurikulum secara keseluruhan. Nah, pemerintah sudah mengambil kebijaksanaan yaitu membuat kurikulum darurat sehingga mengurangi beberapa kompetensi dasar, dipilih kompetensi dasar yang penting sehingga kita semua juga menyesuaikan. Dalam pembelajaran pandemi COVID-19 ini kita tidak membebani anak. Artinya kita tidak membebani anak dengan target ketuntasan mencapai kurikulum dalam prasyarat kenaikan kelas maupun prasyarat kelulusan. Dalam pembelajaran pandemi COVID-19 ini kita menitik beratkan pada pendidikan penguatan karakter, penguatan keterampilan kecakapan hidup. Oh begitu Bu. Lalu Bu, bisa Ibu jelaskan langkah-langkah yang dilaksanakan dalam kegiatan belajar mengajar di rumah seperti apa Bu?
Langkah pertama tentunya seperti yang sudah saya sampaikan tadi ya, kita melakukan pemetaan dalam keadaan diri orang tua, siswa, bagaimana fasilitas sarana prasarana di rumah yang karena tentu ya, tidak semua anak, tidak semua orang tua memiliki fasilitas yang sama. Ini penting sekali untuk pemetaan ini sehingga kita bisa menerapkan metode pembelajaran yang baik. Ya, kemudian yang kedua, langkah yang kedua, kita membuat kesepakatan bersama dengan anak dan orang tua bentuk-bentuk pembelajaran yang akan kita laksanakan seperti apa. Kemudian media pembelajarannya seperti apa. Kemudian cara pelaporan penugasannya, penilaiannya seperti apa. Itu semua sudah kita sepakati di awal tahun pelajaran baru ya. Pada waktu itu madrasah ada 3 hari untuk sama-sama mengenalkan kepada namanya masa ta'aruf madrasah. Nah, di situ disampaikan pada kiat-kiat dalam pelaksanaan pembelajaran jarak jauh. Baik Ibu. Lalu apakah ada kendalanya Bu? Kendala dan tantangan yang Ibu hadapi dalam melakukan pembelajaran selama pandemi ini? Itu kendala ada ya, kendala ada terutama di awal tahun pelajaran baru. Kita sama-sama belum mengenal anak karena pada kelas sebelumnya kita kan belum pernah satu ruang untuk belajar bersama dalam satu kelas. Nah, itu merupakan salah satu kesulitan guru untuk mengetahui sejauh mana kemampuan masing-masing anak. Dan yang kedua, dari pihak orang tua ya, dari pihak orang tua tidak semua orang tua bisa mendampingi terus-menerus karena orang tua juga harus bekerja. Nah, seperti itu ya. Oh, gitu Bu. Lalu bagaimana Ibu menyikapi kendala yang ada itu? Kami menyikapi kendala itu, yang pertama adalah kita menjalin koordinasi, komunikasi yang baik dengan orang tua. Kemudian komunikasi yang baik dengan teman sejawat yang mengampu pada kelas sebelumnya. Kita menggali beberapa informasi terkait kemampuan anak, karakteristik anak itu seperti apa, sehingga kita bisa mempelajari mereka, melayani mereka dalam pembelajaran jarak jauh ini dengan baik. Baik Bu. Lalu Bu, inovasi-inovasi apa yang Ibu buat agar pembelajaran tetap menarik dan mengurangi kebosanan anak selama di rumah? Ya, seperti tadi saya sampaikan bahwa pembelajaran selama pandemi ini kita harus fleksibel ya. Berarti guru dituntut untuk bisa berinovasi, berkreatif. Nah, untuk itu kita bisa mencari bentuk-bentuk pembelajaran yang tidak membosankan ya. Jadi tidak monoton, penugasan itu tidak monoton. Nah, kita bisa belajar bagaimana memberikan materi-materi itu misalnya dengan video penjelasan, kemudian kita selingi dengan game-games. Ya, dengan bentuk-bentuk seperti teka-teki silang atau bentuk penugasan yang berbasis proyek gitu ya. Gitu Bu. Lalu Bu, metode pembelajaran seperti apa yang tepat saat pandemi saat ini? Dalam pembelajaran di saat pandemi ini, metode yang menurut saya paling tepat adalah yang berbasis dengan proyek ya, penugasan proyek. Karena dalam penugasan proyek ini kita mengambil sesuatu yang konstekstual yang ada di lingkungan anak, yang ada di sekitar rumah. Nah, tentunya juga kita menyesuaikan dengan kompetensi dasar yang ada di dalam kurikulum. Lalu contohnya seperti apa Bu penugasan proyek itu? Proyek ya seperti misalnya dalam kelas saya ya, terus saya sendiri misalnya dalam materi pembelajaran kami kemarin dalam tema 3 misalnya tentang makanan sehat. Nah, bentuk pembelajaran proyek yang kami tugaskan yaitu anak membuat olahan berbagai makanan sehat. Nah, tentu olahan itu dilakukan bersama keluarga. Nah, kemudian apa yang ada di rumah yang bisa diolah menjadi sesuatu yang menarik. Nah, ini sesuai dengan kesepakatan bersama keluarga. Kemudian anak-anak melakukan bersama keluarga. Kemudian dilaporkan ya, anak menulis laporan yaitu bahannya apa, alatnya apa, prosesnya bagaimana, kemudian perasaannya bagaimana ketika melaksanakan tugas tersebut. Nah, kemudian kebetulan di dalam pembelajaran itu kan ada tema video iklan. Nah,
saya tugaskan untuk membuat video iklan dari olahan tersebut ya, sebagai satu usaha bagaimana bisa memperoleh nilai tambah dari sebuah tugas. Jadi memanfaatkan kondisi lingkungan Iya, gitu ya, Bu, betul, ya? betul. Oke. Itu sangat penting sekali, Mbak. Iya. Karena selama ini kan anak-anak berada di lingkungan rumah Iya, masing-masing. iya. Nah, tentunya tugas-tugas pembelajaran yang dilaksanakan harus mengeksplor ya, mencari sesuatu yang ada di lingkungan anak. Iya. Lalu Bu, menurut Ibu, apakah pembelajaran daring ini efektif atau tidak? Ada dua sisi ya, menurut saya ada dua sisi. Dari sisi perolehan angka misalnya. Dari sisi perolehan angka-angka pengetahuan, kalau kita hanya melihat dari sisi angka, menurut saya itu sangat tidak efektif. Kenapa? Karena kalau hanya angka-angka itu kan kita tidak tahu kondisi anak itu paham betul atau tidak. Ya, di rumah ketika mengerjakan soal itu dia mandiri, jujur atau dibantu, kan kita tidak tahu. Jadi dari sisi perolehan angka itu saya rasa tidak efektif. Tapi dari sisi lain ada sisi lain. Dari sisi lain, dari pembentukan karakter, pembentukan penanaman keterampilan, itu alhamdulillah dalam pembelajaran pandemi ini suatu hal yang istimewa gitu ya. Artinya efektif gitu dari sisi pembentukan karakter. Begitu, Bu. Lalu apakah pesan Ibu untuk orang tua dan peserta didik agar tetap semangat belajar di pandemi COVID ini? Pesan saya kepada Bapak Ibu orang tua, pembelajaran di pandemi COVID-19 ini tentunya mengembalikan fitrah pendidikan, bahwa tugas utama pendidikan itu adalah di tangan orang tua. Ya, guru sekolah itu membantu sifatnya. Untuk itu dari orang tua perlu menyadari bagaimana pentingnya pendampingan pendidikan kepada anak-anak. Dan karena dalam pendidikan jarak jauh ini orang tua berperan ganda sebagai guru, sebagai fasilitator, sebagai motivator, ya, dan sebagai penerus arahan tugas guru. Maka dibutuhkan suatu kesabaran yang tinggi, suatu keikhlasan yang tinggi dari orang tua. Insya Allah ketika orang tua sudah menyadari kembali bahwa fitrah pendidikan itu, kewajiban pendidikan adalah di tangan orang tua, insya Allah pelaksanaan pembelajaran jarak jauh ini tidak menimbulkan masalah yang rumit begitu ya, tidak menimbulkan beban. Kemudian untuk anak-anak, saya berharap anak-anak tetap semangat, ya, tetap bergembira. Meskipun belajar dari rumah, anak-anak bisa menjadi anak-anak yang hebat, anak-anak yang bisa memberikan prestasi yang luar biasa, bisa memberikan kebanggaan kepada orang tua. Selagi kita bisa disiplin belajar, bisa disiplin beribadah. Baik, terima kasih Ibu atas waktu dan pengetahuannya. Semoga hal perbincangan ini membawa manfaat bagi kita semua. Sama-sama. Demikian perbincangan hari ini. Adanya komunikasi yang baik antara guru, orang tua, dan madrasah, maka pelaksanaan pembelajaran jarak jauh di tengah pandemi ini tetap dapat dilaksanakan dengan baik. Dan insya Allah tetap menghasilkan kualitas pendidikan yang baik, sebagaimana jika dilaksanakan melalui tatap muka secara langsung. Terima kasih, sampai jumpa pada perbincangan lainnya. Saya Lutfi Fauziah, mohon undur diri. Jaga kesehatan, salam tangguh, salam siaga, siap untuk selamat.